Perkenalkan, nama saya Jessica Batara, stambuk F22117046. Saya dari jurusan Teknik Arsitektur Universitas Tadulako. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 5, atau kalau di Unpad kami biasa menyingkatnya menjadi mata kuliah Stupa 5. Nah, kali ini tugas besar Stupa 5 mengangkat tema Mixed Use Building. Nah, saya mengambil dua fungsi berbeda pada bangunan ini, yaitu berfungsi sebagai shopping mall dan apartemen. Ya, sebelum semakin mendalam, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang mixed use building, mall, dan apartemen. Di sini saya mencantumkan 3 pengertian mixed use building. Pertama dari Indonesia Apartment, Esti Savitri 2007. Kedua dari Andy Marlina dalam bukunya Perancangan Bangunan Komersial, dan menurut buku Office Development Handbook, ULI, The Urban Land Institute. Nah, menurut Indonesia Apartment Esti Savitri 2007, mixed use building adalah bangunan multifungsi yang terdiri dari satu atau beberapa massa bangunan yang terpadu dan saling berhubungan secara langsung dengan peruntukan yang berbeda. Mixed use building menggabungkan antara fasilitas hunian atau apartemen, fasilitas bisnis atau kantor, fasilitas rekreasi atau mall, dan biasanya dimiliki oleh satu pengembang. Di sini saya juga mencantumkan sejarah, ciri-ciri, manfaat, dan tata letak dari mixed use building. Menurut Sumargo 2003, terdapat 4 konfigurasi tata letak bangunan dalam sebuah kawasan mixed use, yaitu yang pertama, mixed use tower. Gambarnya dapat teman-teman lihat di bagian bawah, terdapat keterangan di setiap gambar 1, 2, 3, dan 4. Mixed use tower memiliki struktur tunggal dari segi massa atau ketinggian bangunan dengan fungsi-fungsi yang ditempatkan pada lapisan-lapisan tersebut. Pada umumnya, mixed use tower merupakan high-rise building. Konfigurasi yang kedua yaitu multi-tower megastructure. Merupakan bangunan mixed use dengan tower-tower yang menyatu secara arsitekturan dengan atrium yang berada di bawahnya. Pada umumnya, atrium berfungsi sebagai pusat perbelanjaan. Pada multi-tower megastructure, komponen yang terdapat pada podium menjadi hal yang utama karena merupakan tempat bertemunya antar pengguna bangunan. Konfigurasi yang ketiga yaitu freestanding structure with pedestrian connection. Merupakan konsep penataan pada kawasan mixed use dengan kumpulan dari beberapa massa tunggal yang saling terintegrasi oleh jalur pedestrian. Dampaknya, fungsi dari setiap bangunan tidak akan bercampur menjadi satu. Konfigurasi yang keempat yaitu combination, merupakan penggabungan dari ketiga bentuk tersebut dalam sebuah kawasan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kajian yang kedua yaitu mall. Di sini saya juga menuliskan beberapa pengertian mall. Terdapat pengertian mall secara umum dari Beddington dan dari Maitland. Nah, sekarang saya akan membacakan pengertian mall dari Beddington dalam bukunya Design for Shopping Center. Menurut Beddington, mall merupakan suatu wadah dalam masyarakat yang menghidupkan kota atau lingkungan setempat. Selain berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan belanja atau transaksi jual-beli, mall juga berfungsi sebagai tempat untuk berkumpul atau berekreasi. Di sini saya juga menjabarkan tentang sejarah, klasifikasi, dan elemen-elemen dari mall. Tetapi di video ini saya akan berfokus untuk menjelaskan klasifikasi mall saja. International Council of Shopping Center mengklasifikasikan pusat perbelanjaan menjadi dua bagian besar berdasarkan fisiknya, yaitu yang pertama strip mall atau open mall, yang kedua adalah shopping mall atau closed mall. Untuk pengertiannya, teman-teman dapat baca pada gambar ini. Kemudian, selain berdasarkan bentuk fisiknya, International Council of Shopping Center juga mengklasifikasikan pusat perbelanjaan berdasarkan luasan dan skala layanannya. Berikut 3 klasifikasinya. Yang pertama adalah regional mall. Merupakan sebuah tipe mall yang didesain dengan luas gross sellable area atau area yang disewakan antara 37.000 meter persegi sampai 74.000 meter persegi dengan memiliki 2 anchor tenant dengan deskripsi umum unit-unit retail yang high-end atau kelas atas. Jenis yang kedua yaitu super regional mall. Merupakan sebuah tipe mall yang didesain dengan luas gross sellable area atau area yang disewakan lebih dari 74.000 meter persegi dan menjadi pusat perbelanjaan yang paling dominan di wilayahnya. Yang ketiga yaitu
outlet mall, merupakan tipikal mall atau pusat perbelanjaan dengan satu buah anchor tenant yang dominan dengan menguasai area perbelanjaan tersebut, serta beberapa unit retail kecil di antaranya. Banyak terdapat program diskon yang ditawarkan. Sekarang kita masuk ke kajian yang ketiga, yaitu apartemen. Sama halnya dengan mixed use dan mall, di sini saya juga mencantumkan beberapa pengertian apartemen seperti dari KBBI, Collier, menurut Nevert, dan menurut buku Site Planning. Di sini saya akan membacakan pengertian apartemen dari Nevert. Nah, menurut Nevert, apartemen adalah bangunan hunian yang dipisahkan secara horizontal dan vertikal agar tersedia hunian yang berdiri sendiri dan mencakup bangunan bertingkat rendah atau bertingkat tinggi, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang klasifikasi apartemen. Teman-teman dapat memperhatikannya di layar. Nah, untuk saat ini sudah sangat banyak klasifikasi apartemen dan dapat digolongkan dalam berbagai kategori. Nah, di sini saya menuliskan beberapa klasifikasinya. Yang pertama yaitu berdasarkan tipe pengelolanya, berdasarkan jenis dan besar bangunan, berdasarkan tipe kamar, berdasarkan penghuni apartemen, berdasarkan masa bangunan, dan berdasarkan jumlah lantai. Nah, saya akan menjelaskan klasifikasi apartemen berdasarkan tipe kamar karena ini yang sering kali kita dengarkan. Nah, yang pertama yaitu tipe studio. Tipe studio ini berukuran 18-45 meter persegi dengan mengutamakan efisiensi penggunaan ruang. Tipe yang kedua yaitu tipe satu ruang tidur, memiliki luas 36-54 meter persegi. Tipe kamar ini mampu menampung kurang lebih 2 hingga 3 orang dan sangat cocok untuk keluarga baru. Tipe yang ketiga yaitu tipe 2 ruang tidur, memiliki luas 45-90 meter persegi yang mampu menampung antara 3 hingga 4 orang penghuni. Pada umumnya, ruang keluarga dan ruang makan sudah dipisahkan. Nah, tipe yang keempat yaitu tipe ruang tidur memiliki luas 54-108 meter persegi dengan kapasitas antara 4 hingga 5 orang dan cocok untuk dihuni oleh keluarga dengan 3 orang anak. Tipe yang kelima yaitu tipe 4 ruang tidur, memiliki luas 100 hingga 135 meter persegi dan mampu menampung 5-8 orang. Sekarang kita masuk ke dalam konsep makro. Nah, teman-teman dapat lihat pada layar, saya mengambil tapak di Jalan Arteri Sultan Hasanuddin dan Jalan Muhammad Hatta, tepatnya berada di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Lokasi ini sangat strategis untuk membangun bangunan mixed use yang berfungsi sebagai mall dan apartemen karena lokasi ini adalah area CBD. Pada tapak, kondisi topografi site cenderung rata atau landai, sehingga perlu adanya kemiringan sendiri untuk penanggulangan air hujan yang masuk ke real kota. Untuk jaringan infrastruktur kota, pada lokasi ini sudah terdapat jaringan infrastruktur kota seperti jaringan jalan, listrik, air bersih, real kota, dan jaringan telepon. Luas lokasi site adalah 12.313 meter persegi, berada di ruas Jalan Sultan Hasanuddin dengan batas-batas sebagai berikut. Pada sebelah utara terdapat kantor Telkom, rumah markas Korem 132 Tadulako. Pada sebelah timur terdapat kantor DPRD dan Masjid Asis Yura. Pada sebelah selatan terdapat toko buku Ramedia, restoran, dan Bank Bukopin. Pada sebelah barat terdapat pertokoan. Nah, akhirnya kita sampai pada perhitungan KDB dan KLB. Untuk perhitungan KDB dan KLB, teman-teman dapat lihat pada layar, saya menggunakan KDB 70%, sehingga total lantai yang dibutuhkan untuk mall adalah 3 lantai, dan untuk apartemen sebanyak 17 lantai, sehingga total keseluruhan lantai yang dibutuhkan untuk mixed use building ini adalah 20 lantai. Sekarang kita masuk ke dalam analisis bentuk bangunan. Teman-teman dapat melihat transformasi bentuk pada bangunan analisis bentuk dasar. Nah, bentuk bangunan sangat sederhana dan simetri ini dimaksudkan agar ketika terjadi gempa, gaya yang ditimbulkan oleh gempa dapat ditopang oleh masing-masing sisi bangunan secara seimbang, mengingat keadaan Kota Palu yang merupakan daerah yang rawan gempa. Teman-teman perhatikan gambar 5 di bagian output.
Mixed use building ini dengan tema green architecture berbentuk multi-tower megastructure. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi di awal, teman-teman sudah tahu apa itu multi-tower megastructure. Nah, sekarang kita akan membahas tentang zoning vertikal dan horizontal bangunan. Untuk zoning horizontal dapat teman-teman perhatikan pada layar. Nah, untuk zonasi lantai 1-3 itu bersifat publik, dan untuk zonasi apartemen lantai 5-20 maksudnya ya, di situ bukan 5-6. Nah, itu bersifat publik dan private. Untuk bagian unit apartemen itu bersifat private karena hanya pengguna apartemen saja yang boleh masuk ke dalam unit-unit apartemen itu. Nah, sekarang kita bergeser di bagian sebelah kanan atas gambar. Di situ terdapat zonasi setiap unit apartemen yang ada di mixed use building ini. Nah, yang pertama zonasi unit apartemen tipe open bedroom, dan zonasi unit apartemen tipe 3 bedroom, dan yang terakhir zonasi unit apartemen tipe 4 bedroom. Teman-teman dapat melihat setiap zonasi dari unit apartemen ini. Nah, kita masuk ke dalam zoning vertikal bangunan. Pada bagian bawah bangunan, lantai 1 sampai lantai 4 berfungsi sebagai mall yang bersifat publik, dan lantai 5 sampai lantai 20 berfungsi sebagai apartemen yang bersifat private. Pada kedua sisi bangunan terdapat core yang bersifat semi-publik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam analisis struktur. Teman-teman dapat perhatikan pada layar. Berdasarkan bentuk bangunan dan fungsi bangunan, atap apartemen dan mall dibuat menjadi atap lat, sehingga lebih memudahkan dalam pengerjaan konstruksinya. Atap lat ini juga difungsikan sebagai green roof yang berfungsi sebagai taman hijau yang dapat memperkuat tema bangunan yaitu green architecture. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem struktur yang kedua yaitu sistem core atau inti bangunan. Saya rasa teman-teman semua sudah tahu apa itu core. Nah, untuk sistem core yang digunakan pada mixed use building ini sendiri adalah sistem core inti ganda yang berada di sisi bangunan berbentuk memanjang.